tarawih yang ke-28. Begitu bulan Syawal kan puasa yang ke-28. Jadi ini semua karena maunanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh protokol bahwa besok akhir puasa katanya tanggal 29. Itu belum tentu. Nah, belum. Bisa 30 karena nunggu komando dulu. Namun saudara-saudaraku, semua ibadah itu ada puncaknya. Semua ibadah ada puncaknya. Yang sudah pernah naik haji akan paham ini. Puncaknya haji adalah wukuf. Tanpa wukuf haji tidak sah. Puncaknya sholat yaitu tumakninah. Jadi kalau sholatnya yang tidak tumakninah, enggak dianggap sholat itu. Yang penting sholat. Nanti saudaraku imam kalau ngimami tarawih janganlah buru-buru. Tumakninah dijaga dengan baik-baik. Karena sholat tarawih ini terjadi hanya 1 tahun sekali. Belum tentu Ramadan akan datang itu Allah ridho kita berjumpa kembali pada Ramadan akan datang. Namun puncaknya puasa ini yang jadi masalah. Puncaknya masalah adalah puasa Ramadan ini puncaknya adalah iktikaf. Jadi akhir-akhir ini 10 hari sebelum selesai Ramadan Rasulullah itu selalu meningkatkan ibadahnya lebih daripada ibadah biasa-biasanya. Istrinya diboyong ke masjid. Tadi bukan untuk pindah tidur, tapi untuk beribadah. Nah, mumpung masih pada hari akhir-akhir ini, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena gambarannya adalah, cobalah andai kata masjid ini memberi pengumuman, barang siapa yang mau iktikaf nanti malam akan mendapatkan hadiah motor Nimax. Kira-kira orang-orang itu berangkat semua enggak di masjid ini? Pasti enggak ada yang tidur, pasti berangkat semua itu. Tinggalkan tempat tidurnya. Itu gambaran yang kecil saja itu, kecil sekali. Dibandingkan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar ini adalah hadiah bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah Qiyamul Lail, yaitu Lailatul Qadar diibaratkan dengan 83 tahun 4 bulan. Masihkah ada sekarang ini jamaah kita yang usia segitu? Enggak ada kan? Paling-paling usia 60, 70. Itu pun ibadahnya belum tentu diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Lailatul Qadar ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mau mencari meskipun masih akhir-akhir ini. Mudah-mudahan betul-betul kita telah mendapatkan itu semua. Tetapi semua itu akibat karena ridhonya puasa kita yang selama ini kita lakukan. Kita evaluasi. Mulai dari awal kita berpuasa, apa yang kita lakukan? Betulkah kita itu betul-betul karena ridho semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau tidak, pantaslah hamba-hamba Allah itu mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala selain puasanya diterima dengan jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan sekaligus. Renungkan baik-baik diri kita ini. Allah menginginkan bahwa semua hambanya itu adalah mukti di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukti saja banyak, tetapi kalau mulia inilah yang perlu kita perjuangkan, sebagaimana kita berjuang ketika kita setelah tamat SMA lantas mencari rezeki sampai sekarang nggak selesai-selesai. Nah, Allah itu menginginkan kita mulia itu seperti itu perjuangannya, meskipun tidak sepanjang itu.
Tiap tahun saja, jikalau kita diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lantas pada Ramadan ini, dengan sisa-sisa ini, sudah kita ikhlaskan. Nanti jam 1.30 berangkatlah ke rumah Allah. Akan tenang jiwa kita apabila kita ibadah sholat qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada bermacam-macam, sholat taubat, sholat mohon pengampunan sama Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud, dan sholat tasbih, dan membaca Al-Quran pun itu termasuk qiyamul lail, masuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man qama ila syami ramadhani waqtisaban, barang siapa yang mendirikan sholat pada malam qiyamul lail, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, itu pasti. Dilanjutkan, man shoma ramadhana imanan waqtisaban ghufira lahu min dzambihi, barang siapa yang berpuasa karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, itu pasti, bukan tidak pasti. Nah, untuk akhir-akhir ini, marilah kita sama-sama kita tutup Ramadan ini dengan qiyamul lail. Setelah itu baru kita melangkah apa kewajiban kita lagi yang belum kita laksanakan pada Ramadan ini, termasuk kita mengeluarkan zakat itu. Termasuk kita mengeluarkan zakat. Zakat ini tidak saya perinci karena waktunya pendek sekali. Kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu. Harus. Karena zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan diri kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotorin dirinya. Itu masalah zakat fitrah itu sedikit itu nilainya. Kita keluarkan sedikit sekali seperti kebiasaan makan kita kan 2, kilogram saja. Kalau zaman dulu 1 sak kurma dan 1 sak gandum, sekarang diganti oleh beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Tetapi kebiasaan yang kita makan itu apa? Yang itulah kita keluarkan untuk membersihkan diri kita. Karena puasa kita ini kadang-kala banyak salah-salahnya. Biar bersihlah kita ibadah pada tahun ini. Begitu pula kita harus keluarkan zakat mal. Zakat mal itu juga perhitungan dalam 1 tahun, tapi tidak harus dilakukan pada setiap Idul Fitri. Selain Idul Fitri juga bisa, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau itu melakukan zakat mal itu tiap hari dikeluarkan. Kalau dapat rezeki dikeluarkan, dapat rezeki lagi besoknya dikeluarkan lagi. Banyak yang bertanya, mengapa Khalifah melakukan seperti itu? Karena takut nanti kalau dia meninggal, siapa yang akan menjagatin harta bendanya itu. Dan itu lebih ikhlas dan lebih ringan. Lebih ikhlas dan lebih ringan. Kalau Prof. Quraisy Shihab mengatakan, yang penting orang itu mau sadar melaksanakan zakat, tidak usah dipaksa-paksa. Yang penting kita mau melaksanakan zakat. Soal menghitung nanti kita akan lebih tahu lagi kalau kita sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa ikhlas, nanti kita bisa menghitung kapan saya keluarkan dan berapa jumlahnya yang kita akan keluarkan. Tapi kalau kita mengeluarkan dipaksa-paksa nggak ikhlas juga nggak ada gunanya. Berlatihlah. Nanti kita sendiri akan paham tentang berapa yang harus saya keluarkan zakat itu. Itu menurut Prof. Khairisi Shihab. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, harta benda yang kita miliki itu bukan jaminan bahwa kita itu akan mengantarkan hidup kita selanjutnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bersihkan dari sekarang. Bersih jiwa kita, bersih harta kita. Jadi dua-duanya harus betul-betul kita bersihkan agar kita nyaman yang kita miliki dan kita bawa kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala itu nanti dalam keadaan kita bersih. Bersih. Karena semua kotoran itu ada pembersihnya.
Baju yang kotor ada pembersihnya, yaitu deterjen dan sikatnya. Hati yang kotor ada bersihnya, yaitu dzikrullah. Nah, zakat harta benda dan jiwa kita itulah yang kita lakukan, seperti zakat mal, seperti yang sudah satu nisab kita keluarkan. Kita sendiri yang akan lebih tahu menghitung itu, tidak usah nanti ada penghitung yang lain. Ikhlas karena ridho semata-mata, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih harta kita, insya Allah Allah itu akan semakin banyak membalikan tanpa kita sadari. Kalau nggak percaya, buktinya hitung sendiri nih. Berapa gaji kita, berapa pendapatan kita, dan berapa rencana kita selama ini tidak pernah akan yang bisa. Tiba-tiba kita bisa mempunyai harta yang banyak itu. Dari mana? Itu harta yang tidak disangka-sangka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara rezeki yang tanpa kita pikirkan selama ini. Mengalir saja, mengalir. Nah, untuk tadi saudara-saudaraku, protokol mengatakan akan membangun sebelah ini. Begitu ya protokol, ya? Sudah selesai? Oh, jadi Ustadz juga ingin terlibat, ikut terlibat. Tolong nanti kirim rekening, nomor handphoneku kan ada, WA kirim. Insya Allah akan saya bantu 5 juta untuk yang situ. Ini kebiasaan saya, di mana-mana masjid saya begitu. Saya bukan pamrih, bukan apa. Ini karena kebiasaan saja. Di Al-Markas juga saya begitu. Jadi sudah biasa. Karena ingin saya bahwa harta yang saya milikin itu bisa di mana-mana ada channelnya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu semua, jangan di masjid ini, di mana saja silahkan. Karena rezeki itu bukan di satu tempat saja. Di mana-mana kita akan bisa mendapatkan rezeki itu. Tapi kalau pikirannya satu tempat aja, terlalu sempit dunia ini. Dan insya Allah nanti tolong protokol kirim nomor rekening, insya Allah nanti akan saya balas dengan mobil banking. Karena saya rindu sekali dengan tentang itu. Dan inilah semua, ini dalam kaidah Arab dikatakan al-amalu sholihu yakunu sababan lidukhulil jannah. Akibat amal soleh itulah yang menyebabkan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu surganya Allah, harus amaliyah. Yang itu disebut kesalehan sosial dan kesalehan pribadi. Salat ini kesalehan pribadi. Amal kita kesalehan pribadi. Kesalehan sosial, ya. Jadi itu semua harus kita lakukan tanpa harus ada tekanan dari siapapun. Ridho. Insya Allah kita itu untuk tiket perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak tanpa kita rasa. Nanti baca dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang telah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita infakkan, kita sedekahkan untuk perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat rezeki. Semua yang kita milikin itu masih sementara semua. Bisa milik istri, bisa milik anak kita. Tetapi hakikat rezeki itu yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan untuk biaya anak-anak yatim piatu, untuk menghafal Al-Qur'an. Dan ini kabar bagus bagi orang-orang yang membiayai anak-anak yang menghafal Al-Qur'an. Itu anak itu nanti akan diberi jubah kebesaran di surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang membiayai. Amin. Sungguh sangat keren Allah. Kita akan mendapatkan baju kebesaran di surga yang lainnya tidak dapat, kita dapat. Karena apa? Akibat selalu membiayai anak-anak yang menghafal Al-Qur'an. Betapa bahagianya saudara-saudaraku. Nilainya uang bisa kita cari, tapi nilai kebaikan itu susah kita dapatkan kecuali kalau kita mau melaksanakan dengan ikhlas. Insya Allah kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pakai jubah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menjadi syafaat kita nanti untuk pada hari kiamat. Itulah syafaat kita yang akan membela kita untuk meringankan beban pada hisab nanti kita pada yaumil kiamat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pula kita diberi kekuatan
kesehatan dohir dan batin, karena puasa tinggal beberapa hari ini kelihatannya kita sudah mulai loyo-loyo, apalagi Ustadz ini kalau ceramah 3 hari kakiku sudah bengkak-bengkak, rasanya sakit sekali. Dan mudah-mudahan ini semua Allah memberi pemahaman kepada kita semua sehingga hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, semakin akhir dari hidup kita ini, akhir dari kehidupan kita ini didekatkan untuk di dalam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Karena kebiasaannya akhir yang baik itu adalah akhir kebaikan yang kita alami. Yang lalu-lalu tidak usah diungkit-ungkit, bisa menjadi apa aja terserah pada saat-saat itu. Akhir-akhir ini kita harus dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kesempatan lagi kecuali kita hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang atau di hari-hari yang sangat-sangat penting. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.